対面見ろよ。あ、まっぴ分かってんだろ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Windbreaker yang sekarang masih episode pertama tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sleepeu. Di awal scene kita ditunjukin tempat gelap yang mana ada seseorang berjalan di atas tali. Di sini orang itu mendapatkan banyak ujian. Parahnya dia juga dirundung oleh omongan orang yang menjelek-jelekkan dirinya. Penampilannya nyeremin lah, rambutnya disemir lah, dan masih banyak kata-kata kasar lainnya. Hingga akhirnya ia terjatuh. Dan scene memperlihatkan seseorang yang terbangun dari tidurnya. Dan seperti yang kalian tahu, orang yang berambut separuh putih ini adalah MC dari anime ini, yaitu Sakura Haruka. Yang mana adegan tadi itu adalah mimpi yang ia alami, guys. Setelah itu kita ditunjukin sebuah kota yang nampak sangat aman, tentram, dan damai. Terlihatlah Sakura yang berjalan entah mau kemana. Namun ternyata kata aman, tentram, dan damai tadi sirna seketika setelah melihat Mbak Tobrut yang dikerumuni oleh beberapa cowok. Si Mbak yang pengen melawan mereka, tapi tangannya sudah sibuk dengan belanjaan dan juga mubazir sama telurnya. Alhasil si Mbak hendak pergi, namun ya ditahan dong sama mas-masnya itu. Namun secara nggak diduga muncullah Haruka dari belakang dan meminta agar si mas-masnya itu tidak melakukan hal buruk di siang hari. Si masnya yang gak terima dan malah memukul Haruka. Alhasil inilah yang terjadi. Semua mas masuk jago itu dibuat babak belur oleh Sakura yang hanya seorang diri. Di sini Sakura bilang agar mereka mengingat namanya, yaitu Sakura Haruka dari SMA Furin. Setelah itu Sakura yang hendak pergi lalu dihampiri oleh Mbak yang diselamatkannya. Di sini Mbak Tobrut berterima kasih, namun anehnya itu malah membuat Sakura kebingungan. Bahkan ia bilang jika dirinya tak berniat menyelamatkannya, hanya saja ia muak dengan perilaku om-om preman. Sebagai tanda terima kasihnya, Mbak Tobrut itu mengajak Sakura ke warungnya dan memberinya makanan omrice. Di sini kita tahu bahwa Sakura itu baru pertama kali pergi ke kota tersebut. Si Mbak Tobrut ngejelasin jika belum lama ini kota tersebut selalu terjadi perseteruan antara kelompok dan geng hingga membuat keamanan kota jadi memburu. Jadi orang biasanya pasti takkan berani mendekat. Dan akhirnya kita tahu bahwa nama Mbak Tobrut ini adalah Tachibana Kotoha. Sakura yang masih kebingungan karena yang seharusnya orang-orang akan ketakutan setelah melihat dirinya yang berpenampilan layaknya preman gak jelas. Namun Kotoha malah sok akrab dengan dirinya. Kotoha yang meminta agar Sakura segera memakan omresnya dalam suapan perdananya. Sakura dibuat ketagihan. Kotoha yang mengira jika warna rambut dan warna mata Sakura itu buatan. Namun setelah diteliti, semua itu murni, guys. Bukannya senang karena penampilannya dipuji, Sakura malah ngajak gelut anjing. Karena biasanya orang-orang pasti jijik dengan penampilannya. Namun Kotoha bilang jika dirinya biasa melihat penampilan yang lebih gila lagi. Namun menurut Sakura, penampilan tak ada hubungannya dengan perkelahian. Itulah alasan kenapa dirinya datang ke SMA Furin. Nah, Furin itu adalah SMA yang mana para muridnya itu berandalan semua, guys. Nggak ada tuh yang namanya murid pintar, dah adanya murid yang suhu dalam pergelutan. Nah, kalau kalian pernah nonton Oya Koko dari film High and Low dan juga tentunya film Crow Zeros lah ya. Nah, anime ini tuh sama dah tentang perkelahian SMA gitu. Lanjut, di sini Sakura berniat untuk mencapai puncak teratas SMA Furin tersebut, guys.
Setelah seorang kakek-kakek yang bernama Yama hendak pergi dan meletakkan uangnya di atas meja, di sini Sakura memberikan barang yang mana itu adalah barang milik kakek Yama yang ketinggalan. Terus Sakura yang juga keluar dari warung, dirinya dibuat gagal paham dengan sikap orang-orang yang ada di sana. Kakek Yama yang memberinya permen sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya. Itu semua merupakan hal yang aneh bagi Sakura, guys. Dirinya yang juga menggunakan seragam SMA terkuat di sana seharusnya membuat orang lebih waspada terhadapnya. Tapi malah banyak orang yang berterima kasih padanya karena kehidupan di luar kota tersebut sangat berbeda. Sakura yang menolong dompet aja malah dituduh mencopet anjing. Jadi orang-orang yang berbuat baik padanya itu merupakan hal yang aneh baginya gitu. Di sini Kotoha bilang jika Sakura tak akan pernah bisa menggapai puncak Furin. Meski Sakura memang sangatlah kuat, dia tetap tak akan bisa mencapai puncak karena dia itu sendirian. Sebagai orang kuat, Sakura nggak mau terlibat dengan orang lain. Dirinya pun ngambek dan pergi dari sana. Setelah itu nampak om-om preman yang menghancurkan barang-barang di kota tersebut. Yang mana itu membuat penduduk jadi ketakutan, guys. Nampak Sakura yang menghampiri geng tersebut seorang diri, yang ternyata itu adalah orang yang dibuat babak belur oleh Sakura tadi. Kali ini dia membawa pasukannya untuk balas dendam pada Sakura. Si om-om ini yang mengira jika mata dan warna rambut Sakura itu palsu, mengetahui kebenaran jika itu asli, dirinya pun merasa itu sangat menjijikkan. Bukannya marah, Sakura malah senang karena harusnya itulah kehidupan yang sebenarnya. Reaksi yang selalu orang-orang lakukan pada dirinya hingga membuat Sakura terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Di sini Sakura teringat lagi dengan ucapan Kotoha bahwa dirinya tak akan bisa mencapai puncak Furin. Di sini Sakura nampak mulai kesal si om-om yang terus ngebacot hingga akhirnya Sakura ngejotos wajahnya hingga babak belur. Tidak hanya itu, di sini Sakura melawan geng tersebut seorang diri, guys. Gilanya lagi, dia tuh bisa mengimbangi mereka yang jumlahnya sangat banyak. Di sini para preman mulai lari ketakutan. Nampak Kotoha yang nyuci piring, namun mendengar suara gaduh, dirinya pun bergegas keluar untuk melihatnya. Naasnya dia malah menjadi sandera. Buset, buset. Si om-om yang mengancam Sakura, namun Sakura yang melihat hal itu dengan sangat cepat dia menolong Kotoha. Di sini yang dibuat semakin benci dengan mereka yang malah membawa pisau segala lagi tuh. Salah satu kroco yang menyerangnya dari belakang, dengan mudah Sakura membuatnya babak belur hingga tersungkur ke tembok. Dari sini kita tahulah ya jika Sakura itu benar-benar OP dah. Tapi bukannya takut, para om-om preman malah semakin mengeroyok Sakura. Meski begitu ya Sakura tetap bisa mengatasinya. Namun di sini ia mulai merasa jika itu tak akan ada habisnya kalau bertarung sambil melindungi Kotoha. Bodohnya dia malah bingung kenapa dirinya melindungi Kotoha, karena menurutnya tak ada untungnya sedikit pun untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Kotoha yang mulai ketakutan. Para om-om nampak masih mengajar Sakura, bahkan ada salah satu orang yang mengambil pisau. Dan di tengah kesibukan Sakura yang menghadapi para preman, salah satu orang yang mengambil pisau tadi pun berhasil melukai kaki Sakura. Parahnya lagi, dari sisi lain udah ada orang yang siap menghantamnya menggunakan pemukul baseball, tapi dia tetap melindungi Kotoha sambil kebingungan alasan kenapa dirinya melakukan hal itu. Hingga pada akhirnya tuh Sakura dibuat terkejut dengan seseorang yang menggunakan seragam Furin melindungi dirinya. Bahkan orang itu juga mengenal Kotoha dan memintanya agar merahasiakan pada seseorang jika dirinya terlibat dalam bahaya. Dan dengan mudah orang ini menghajar preman tersebut. Tidak hanya itu, nampak dari kejauhan 3 orang yang juga menggunakan seragam sekolah Furin. Bahkan orang ini juga memarahi para preman karena telah membuat onar di kota tersebut. Kerennya teman-temannya yang baru datang itu kayak meremehkan para preman tersebut, guys. Dari lagaknya sih kita udah tahu jika mereka benar-benar kuat. Melihat itu Sakura semakin dibuat nggak percaya karena anak-anak Furin malah menolong dirinya. Dan nama abang ini adalah Hiragi. Kayaknya dia cukup terkenal dah
karena mendengar namanya saja para preman udah dibuat ketakutan. Namun mereka tetap memberikan perlawanan. 3 orang tadi yang mana ini adalah Matsumoto, yang ini Kaji, dan yang ini adalah Yanagida. Di sini mereka berempat dengan GG maju melawan kelompok geng tersebut guys. Badasnya lagi mereka berempat bisa memberikan perlawanan yang cukup untuk membuat geng tersebut kesusahan. Sakura yang hendak diserang, namun untungnya ada Hiragi yang menolongnya. Hiragi yang meminta agar Sakura menyingkir jika terluka, namun Sakura malah membantah. Namun ketika Hiragi bilang jika Sakura bergerak maka mereka tak akan bisa melindunginya. Mendengar itu tentu membuat Sakura tak bisa berkutik. Bahkan penduduk di sana bersorak ramai dan nge-support anak-anak SMA Furin. Tentu itu membuat Sakura semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Setelah itu Kotoha bilang bahwa sejak 2 tahun lalu kota mulai berubah, dan yang mengubahnya adalah para murid SMA dari Furin. Itu semua diawali dengan memasang papan tanda di gerbang masuk kota. Hiragi bilang bahwa siapapun yang melukai seseorang, merusak barang, dan membawa niat jahat, maka merekalah yang akan melibas semuanya. Kotoha berkata bahwa di papan itu memang tertulis SMA Furin, tapi entah sejak kapan para penduduk memberi mereka nama yaitu Bofurin yang artinya perisai kota, Winebreaker. Dan akhirnya Hiragi dan kawan-kawan berhasil mengalahkan gangster. Para penduduk bersorak ramai atas kemenangan mereka. Kotoha bilang jika dulunya anak-anak SMA Furin adalah orang rendahan yang dibenci semua orang, tapi sekarang mereka malah dicintai para penduduk dan dibutuhkan oleh semua orang. Dengan itu Sakura merasa jika mereka lebih mirip ke pahlawan pembela keadilan dah. Meski mereka berkelahi tapi tidak ditakuti dan dijauhi, malahan diakui. Terus para penduduk juga memuji Sakura yang bisa bertahan melawan sekelompok geng sendirian. Bahkan seorang nenek-nenek juga hendak menyembuhkan kakinya, namun Sakura malah nggak mau guys. Di sini Kotoha yang mengetahui perasaan Sakura. Di sini ia bilang jika semua orang di sana membutuhkan Sakura, namun Sakura malah membentak Kotoha karena dirinya itu tak dibutuhkan siapapun guys. Setelah Kotoha selesai mengobati luka di kaki Sakura, Sakura yang mendengar kata-kata Kotoha di sini kayak jadi sadar gitu guys dengan apa yang harus dirinya lakukan. Namun dia malah lari dari Kotoha dan menghampiri Hiragi dan kawan-kawan. Dia lalu melompat dan berkata bahwa berandalan berlagak jadi pahlawan. Kalau cuma urusan bertarung dirinya itu juga bisa. Kirain mau bertarung dengan Hiragi, namun ternyata guys, dan ya itulah akhir dari anime Winebreaker episode pertama. Nah buat kalian nih ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya dan anime-anime baru yang akan Mimin bahas, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.